Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Tinggal menghitung hari atau seminggu lagi pemilihan kepala daerah serentak atau pilkada serentak dilakukan. Kita tentunya sebagai masyarakat punya hak yang paling utama, yaitu menentukan arah bangsa dengan memilih pemimpin yang tepat yang tidak hanya pandai dalam mengelola daerah tetapi juga bersih dan juga bertanggung jawab. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu ini menemukan ratusan dugaan terkait dengan dugaan kecurangan pilkada, mulai dari netralitas aparatur sipil negara atau ASN, lalu dugaan pidana, pelanggaran administrasi hingga kode etik. Nah, meski jumlah dari dugaan kecurangan dan juga sejumlah pelanggaran ini mulai mencuat di beberapa daerah, kita semua tentunya berharap agar proses dari pilkada serentak ini berlangsung jujur dan adil. Dan untuk itu kita akan bahas dalam Fokus Regina edisi malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya dengan judul Pilkada 2024 Jangan Salah Pilih. Nah, ini perhatian juga bagi Anda yang tentunya nanti akan menentukan pilihan di tanggal 27 November 2024. Sudah hadir sejumlah narasumber di studio TVRI, kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya Bung Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia. Bung Ray, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sehat, Bung Ray. Sehat, alhamdulillah. Keliling juga jadi panelis di beberapa daerah ya. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Mas Saidiman Ahmad, Program Manager Saiful Mujani Research and Consulting. Mas Saidiman, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir juga Mas Diman di malam hari ini. Yang sudah hadir pula via daring, saya akan sapa satu persatu. Prof. Siti Zuro, Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Prof. Assalamualaikum. Selamat malam Prof. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Prof. Terima kasih. Ya semua ya. Baik, Pak Turun sudah hadir di malam hari ini dan juga Mbak Titi Anggraini, Dewan Penasehat Perludem. Mbak Titi, salam sehat. Assalamualaikum Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mas Jaya untuk kita semua. Baik, terima kasih sudah hadir secara daring dan juga Mbak Almas Jafrina, Peneliti Indonesia Corruption Watch, ICW. Mbak Almas, selamat malam Mbak Almas. Halo, selamat malam Mas. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Ya, malam hari kita akan bahas karena kurang seminggu lagi, tinggal menghitung hari lagi, pilkada serentak ini adalah pilkada serentak seluruh Indonesia untuk tingkatan provinsi, kabupaten, dan juga kota. Saya langsung ke Mas Saidiman karena pilkada serentak tinggal menghitung hari. Survei dari SMRC terkait elektabilitas dari paslon seperti apa nih? Yang menarikin beberapa provinsi juga, Mas. Saya kira yang paling menarik adalah Jawa. Jawa. Kita tahu bahwa sekarang di pilkada ini ada fenomena di mana ada satu kekuatan yang sangat besar melawan kekuatan yang kecil. Nah, di Jawa ini ada 5 provinsi yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Di sana ada PDI Perjuangan melawan Kim dan bahkan Kim Plus. Kita lihat memang sejauh ini koalisi partai-partai Kim ini terlihat lebih dominan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Tetapi 3 wilayah ini nampaknya menjadi arena pertarungan dan bisa jadi sangat mungkin PDI Perjuangan memenangkan di sana. Misalnya Banten pertama, kemudian Jakarta. Jakarta ini di survei terakhir kami partai yang didukung atau calon yang didukung oleh PDI Perjuangan, Pramono Rano itu sudah unggul signifikan dibanding calon yang didukung oleh partai-partai Kim Plus. Apakah ini sejak pasca debat ketiga kemarin yang sangat luar biasa begitu antara paslon di DKI kemarin? Survei kami masih dilakukan sebelum debat. Sebelum debat waktu itu ya? Sebelum debat itu di awal November kami menemukan Pramono Anung Rano Karno sudah 46%, melawan 39,1% Ridwan Kamil Suswono. Dan sebenarnya bukan cuma SMRC kan melakukan survei, tetapi ada juga survei-survei sebelumnya, misalnya dari LSI, yang membedakan antara misalnya survei LSI sebelumnya dengan yang kami ini. Survei LSI jarak antara dua pasangan ini masih di bawah margin of error, sehingga waktu itu belum bisa disimpulkan siapa pemenangnya, tetapi yang SMRC ini sudah signifikan, jadi bedanya 6,9%, sementara margin of error kita 2,9%, dikatakan signifikan bedanya kalau di atas, angkanya di atas 5,8, nah ini di atas 5,8.
Satu lagi di Provinsi Jawa Tengah, kami juga melakukan survei di sana dan Persaingan gimana nih antara Ya. jenderal-jenderal ini? ya persaingannya juga sangat ketat di Ya. sana. Kami menemukan misalnya ya simulasi kertas suara, Andika Perkasa Hendi itu 50,4%, Ahmad Lutfi Tajasin 47%. Nah ini kalau kita lihat bedanya ini sekitar 3,4%. Ini juga belum bisa disimpulkan siapa pemenangnya, Ya. masih di bawah margin of error. Tetapi yang bisa kita lihat di Jawa Tengah kalau kita ukur dari 2 bulan terakhir itu ada peningkatan suara pada Andika dari 36,6% pada survei September menjadi sekarang 50,4%. Jadi dalam 2 bulan ada peningkatan sekitar berapa persen gitu ya, itu 17%, kalau tidak salah. Kemudian ada penurunan suara pada Ahmad Lutfi Tajasin 57,9% pada September menjadi 47%. Jadi bedanya sekarang sangat ketat, tetapi dalam 2 bulan terakhir ada peningkatan pada Andika dan ada penurunan pada Lutfi Tajasin. Ini menarik dua daerah tadi. Kalau kita cermati ya, ada DKI dan juga Jawa Tengah yang kemungkinan ada yang naiknya secara signifikan, tapi juga ada yang mengalami penurunan. Apa yang kemudian yang mengakibatkan swing voters ini hingga pada akhirnya tadi menentukan masih ragu juga? Iya, misalnya kalau kita lihat Jawa Tengah tentu berbeda-beda masing-masing wilayah, tetapi di Jawa Tengah ada peningkatan sosialisasi ya pada Andika Perkasa ya yang sebelumnya kedikenalannya di bawah gitu ya, sekarang meningkat bahkan sangat bersaing bahkan melampaui ya kedikenalan Ahmad Lutfi. Pada saat yang sama sekarang warga Jawa Tengah yang tahu Andika itu 71%, yang kenal Ahmad Lutfi baru 67%. Nah pada saat yang sama likabilitas atau tingkat penerimaan publik pada Andika ini relatif lebih kuat dibanding Ahmad Lutfi gitu ya. 94% suka pada Andika, sementara pada Ahmad Lutfi 90%. Ini juga mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir. Jadi dari sisi popularitas dan kualitas popularitas itu unggul Andikanya. Nah aspek kedua mungkin adalah latar belakang institusi dari dua tokoh ini. Kita tahu bahwa ini kan perang bintang gitu ya, satu dari polisi, satu dari tentara gitu ya, dan kita pernah menanyakan ke publik Jawa Tengah mana dua institusi ini kira-kira yang paling dipercaya ya menjalankan tugasnya untuk negara gitu ya. Mayoritas publik di Jawa Tengah lebih percaya kepada tentara ya dibanding polisi. Jadi latar belakang ini saya kira juga mempengaruhi. Jadi ketika publik semakin tahu masing-masing calon ini dan tahu latar belakangnya, kemudian lebih cenderung ke Andika. Walaupun sekarang posisinya masih sama lah kira-kira. Masih sama ya, Edward ya. Untuk DKI seperti apa? Kalau Mas Pram kan dulu di awal sempat diragukan juga, tapi sekarang pada akhirnya kian naik begitu untuk elektabilitas sudah surveinya. Di DKI juga ada aspek popularitas juga. Di DKI terutama pada Rano Karno ya. Rano Karno sangat dikenal, bahkan lebih banyak dikenal daripada Ridwan Kamil. Ada 93% warga Jakarta yang sudah kenal Rano dan Ridwan Kamil hanya 91%. Nah, Rano juga punya keunggulan dari sisi akseptabilitas. 92% dari yang kenal, jadi itu artinya hampir semua yang kenal suka. Sementara misalnya pada Ridwan Kamil 74% saja yang suka dari semua yang kenal. Bahkan likabilitas Ridwan Kamil itu di bawah Pramono Anung, 77% Pramono Anung. Jadi itu saya kira faktor pertama. Faktor kedua saya melihat karena ini kan tidak ada calon incumbent. Biasanya kan pertimbangan utama pemilih dalam memilih itu adalah mereka melihat rekam jejak. Nah ini kan semuanya tidak ada rekam jejak di Jakarta kira-kira. Karena itu menurut saya faktor-faktor sosiologis misalnya latar belakang etnisitas mungkin memainkan peranan. Di Jakarta ini ada 2 suku terbesar, Jawa dan Betawi. Dan di dalam studi kami menemukan bahwa 2 etnisitas ini lebih condong ke Pramono Rano. Mungkin karena Pramono kan kita tahu PDI Perjuangan kan agak dekat gitu dengan etnisitas Jawa, itu lebih dominan di sana. Sementara Pramono itu berhasil meraih suara dari etnis Betawi. Itu artinya masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga ada faktor tokoh. Di Jakarta ini ada 2 tokoh yang paling populer, Anies Baswedan dan Ahok. Ahok kan selama ini ya sudah otomatis mendukung Pramono Rano, dan belakangan itu masuk pula Anies yang sangat populer di Jakarta. Karena itu kita menemukan sekarang di dalam studi umumnya pemilih Anies itu sudah pindah. Ini sebelum Anies ketemu sama Pramono di rumahnya. Ini sebelumnya, tapi itu sudah pindah ke sana. Bahkan
pemilih PKS juga terbelah. Kita tahu bahwa di Jakarta ini dimenangkan oleh PKS dan PKS ini biasanya menguasai sejumlah wilayah, misalnya Jakarta Timur, Jakarta Selatan, wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat itu biasanya basisnya adalah PDI Perjuangan. Ini menarik ya, karena kan Suswono kan di RK begitu. Ya betul, yang menarik mestinya kan PKS ini menjadi basis Suswono, RK Suswono. Tetapi yang kita temukan sekarang sudah terbelah. Bahkan ada kecenderungan pemilih PKS itu cenderung lebih banyak atau lebih kuat pada Pramono Rano sekarang. Mungkin itu adalah bentuk kekecewaan karena calon mereka yaitu Anies Baswedan tidak didukung kemarin. Saya nanti kan juga tanyakan ke Bung Rey bagaimana pengaruh ketika beberapa hari lalu begitu ada dukungan dari Pak Jokowi kepada Ridwan Kamil. Tapi saya akan ke Prof. Wi terlebih dahulu. Prof. Wi, kalau Anda melihat analisa dari SMRC tadi, ada peningkatan, ada penurunan terkait dengan survei elektabilitas ini, apa yang kemudian menentukan di detik-detik terakhir menjelang tanggal 27 November yang kurang seminggu lagi setidaknya ini? Prof. Wi, silakan. Ya, terima kasih Mas Jaya. Ini menarik. Ya, apa yang disampaikan oleh SMRC ya. Saiful Mujani Research Consulting tadi itu, menurut saya juga membaca real gitu ya, karena di Jakarta juga kita kan gitu. Memang menarik sekali gitu, meskipun hanya satu partai gitu ya, didukung oleh satu partai PDI Perjuangan seperti Pramono Anung sama Rano Karno, tapi ternyata suaranya, persentase suara yang kelihatan dimiliki itu mulai menanjak terus gitu. Nah ini memang kalau kita studi empirik gitu ya, melakukan studi empirik tentang pilkada, selalunya bukan partai atau besarnya partai yang berkoalisi, yang mendukung, yang menentukan kemenangan. Jadi selalu pada sosok. Jadi pengalaman empirik menunjukkan seperti itu. Jadi apakah ini akan terjadi kepada Pramono dan Rano Karno gitu. Karena tadi itu secara etnisitas memang mewakili. Kalau kita tracing back ya ke Pilkada 2017 di mana Anies berhadapan langsung dengan Ahok waktu itu kan basis masanya sama-sama besar mereka. Lalu dimenangkan oleh Anies karena ada isu yang luar biasa yang bisa mendongkrak elektoralnya Anies kan itu. Lah, kalau sekarang benar-benar ternyata gitu ya, pasangan Sidul ini didukung oleh Aba Anies, gitu. Ini kan gercosnya ini menjadi swing voters ya. Jadi yang lalu memang ada gerakan untuk nyoblos semua gitu. Tapi ini sebetulnya wait and see yang akhirnya kelihatannya mereka terfragmentasi, diarahkan dukungannya juga termasuk khususnya ke Sidul kan itu. Nah ini yang mungkin semakin meyakinkan bahwa gitu ya, tidak sekedar etnisitas saja yang diwakili oleh Pramono yang Jawa, lalu katakan Rano Karno yang dianggap Sidul adalah anak Betawi gitu ya. Memang secara persentase etnisitas di Jakarta ini nomor satu bukan suku Betawi, bukan orang Jawa. Jadi suku Jawa baru nanti kalau tidak salah Betawi, Sunda kan gitu ya. Nah ini yang bisa jadi ceruk-ceruk dukungan tadi itu akan mengarahkan gitu ya dukungan ke Pramono Sidul. Tapi apakah ada, itu pertanyaan kita, ada satu topik yang mampu membuat katakan elektoral dari Pramono Sidul ini betul-betul gitu ya bisa lompat gitu istilahnya gitu. Nah ini yang kelihatannya dari debat kemarin malam itu menunjukkan bahwa mereka sudah mulai agak frankly gitu ya, dalam arti mulai saling berdebat dengan apa adanya gitu. Bahkan mulai mengevaluasi kebijakan masing-masing dan background masing-masing seperti itu. Nah ini bagus sekali untuk menunjukkan siapa yang lebih berkualitas. Apakah Ridwan Kamil atau Ridho, pasangan Ridho, atau pasangan Sidul kan itu. Baik. Ini yang memang dua pasangan ini yang sangat berhadapan, yang menurut saya memang luar biasa persentase yang naiknya agak
cepat gitu ya. Terus gitu dari yang kecil tidak dikenal Pramono Anung menjadi dikenal, menjadi naik dan ditutup dengan dukungan dari Abah Anies kan gitu. Wah ini luar biasa ini. Jangan-jangan kerepotan juga ini Ridwan Kamil dan Suswono karena bagaimanapun juga makanya akan ada misi untuk meminta dukungan Pak Jokowi ya, dari Ridho itu sudah dibuka, disampaikan seperti itu oleh Ketua DPP Golkar ya kemarin kalau tidak salah seperti itu, akan turun gunung Jokowi dalam konteks itu supaya bisa memenangkan pasangan Ridho itu. Seberapa besar pengaruhnya Profi ketika tadi dikatakan Jokowi sampai turun gunung untuk memenangkan RK Suswono ini. Kalau menurut Anda apakah besar pengaruh untuk kemudian bisa mendongkrak kembali terkait dengan tingkat elektabilitas dari Ridwan Kamil Suswono karena memang beberapa waktu lalu juga dari Mas Pram dan juga Sidul juga bertemu dengan beberapa tokoh termasuk Mas Anies juga begitu. Apakah juga nama-nama seperti halnya Jokowi, nama-nama seperti halnya Anies Baswedan ini juga memberikan pengaruh sangat besar di detik-detik akhir jelang pilkada serentak ini? Ya. Iya, yang lalu ya, waktu Ahok maju itu didukung oleh presiden loh sebetulnya. Pak Jokowi masih presiden waktu itu. Luar biasa. Kekuatannya luar biasa. Tapi kalah ya. Nah itu kan, kalah ternyata gitu. Jadi nggak ada jaminan sama sekali. Pak Jokowi masih presiden dan sedang mendukung Pak Ahok. Kalah kan gitu ya. Tahun 2017 kalah dia gitu. Lah sekarang Pak Jokowi bukan presiden lagi ya. Lah ini apakah juga menjamin bahwa dia akan bisa memenangkan? Kira-kira ceruk dukungan mana pula yang dimiliki Pak Jokowi kan itu? Karena dia bukan ketua umum partai juga kan gitu. Bukan punya partai politik sendiri. Kalau mengandalkan dari PSI katakan gitu ya. Berapa banyak sih PSI gitu ya? Kan sudah bergabung dengan Kim Plus kan gitu. Lah kalau menurut saya memang ini pertanyaan yang sangat besar. Karena apa? Kalau dipadu-padankan atau dikomparasikan dengan keadaan Anies yang mungkin dari publik luas menilai gitu ya. Anies ini sedang tidak bisa maju. Karena apa? Ya karena berbagai hal yang sudah diketahui umum gitu ya. Tidak bisa maju karena tidak ada partai yang bisa mengajukan. Nah, lalu dia akhirnya mendukung pasangan Sidul gitu. Lah, apakah ini akan menjadi katakan gitu ya penambahan yang bisa mendongkrak elektoralnya Sidul? Lah, masalahnya kan orang punya empati, punya simpati kepada Anies. Kok sampai nggak bisa maju kan gitu ya. Lah simpati yang seperti itu di publik luas ini itu masih diakui gitu loh. Kasihan ya Anies nggak bisa maju. Lah ini anak-anak Abah kan itu masih dikoordinasikan dengan sangat bagus. Dan sekarang sudah kelihatan sekali ketika kemarin ada silaturahmi ke rumahnya Mas Anies Baswedan oleh Mas Pramono dan Rano Karno. Itu menunjukkan bahwa dukungan itu penuh sudah dari Anies dan semua tentu gitu ya para pendukung-pendukung Anies lah. Ini yang juga tidak tertutup kemungkinan akan membuat katakan gitu ya permainan untuk mendongkrak elektoral masing-masing itu bisa jadi berubah. Lah ini kan dari SMRT tadi sudah evaluasi bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan meskipun belum sampai selisih digit 10 kan gitu ya, masih mungkin baru di tingkat 3 atau 4% gitu. Oke, saya langsung ke Bung Rey. Bung Rey, sepakat dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Wiwi? Prof. Wiwi ini menarik ini karena beliau menyebut nama Pak Jokowi ya. Di Jakarta dulu Pak Jokowi dukung Ahok kalah gitu. Maksud Prof. Wiwi mungkin mengatakan begini, kalau di Jakarta itu yang didukung Pak Jokowi kok kalah ya? Gitu. Itu maksud tak tersiratnya berarti dari Prof. Tahu saya. Gitu ya? Saya mau tanya itu sama Prof. Wiwi. Mau apa yang begitu kesimpulannya? Apa gitu. nih? Sebelum Bung Rey akan lanjutkan nih. Iya, ini Jakarta gitu ya. Jakarta ini identik atau bisa dianalogikan dengan masyarakat yang sudah educated. Jadi masyarakat yang
terakses dengan sangat bagus kepada semua informasi dan tidak suka dengan kebohongan, kebisingan. Sudah jelas-jelas waktu itu kan penilaian terhadap Ahok kan tidak positif seluruhnya. Oleh para sebagian penduduk Jakarta ini dianggap ini orang yang bikin hiruk-pikuknya Jakarta dan katakan banyak hal yang dianggap tidak oke kan gitu. Masih ada yang mendukung penguasa seperti itu gitu ya. Dan bahkan partai-partai mendukung, tapi ternyata Anies bisa melenggang kan, itu luar biasa dan tidak tanggung-tanggung. Ahok pun langsung bisa mengakui kemenangan dari Anies. Berarti kan memang permainannya itu relatif free and fair gitu ya menurut saya. Dan ternyata ditunjukkan Pak Jokowi tidak punya infrastruktur politik yang bisa dibanggakan untuk di Jakarta kan gitu. Ya, kalau menurut saya itu artinya bahwa tidak bisa jaminan bisa memenangkan katakan calonnya, Pak. Nggak ada jaminan kata Profi, Bung Rey. Ya memang tidak ada jaminan gitu. Cuma kan menarik nih kalau ini yang mungkin yang mana yang kita bahas itu dulu nih. Terkait dengan dukungan dari beberapa tokoh-tokoh besar ini tadi. Iya, yang menarik bagi saya kenapa Pak Jokowi yang turun langsung gitu. Padahal kan secara formal Pak Jokowi itu tidak punya keterkaitan dengan paslon-paslon ini kan. Misalnya apa namanya itu Ridwan Kamil itu didukung oleh partai Gerindra, partai PSI macam-macam, tapi satu pun ketua umumnya belum ada yang kampanye tuh terhadap Ridwan Kamil gitu. Pun juga di Jawa Tengah kan didukung Gerindra macam-macam, itu pun nggak ada partai politik ketua partainya yang turun kampanye langsung tuh ke apa pasangan Lutfi dan Yasin gitu. Tapi kok presiden bisa mantan presiden bisa terjun langsung gitu? Itu pertanyaannya. Bagi saya ya gitu. Apa yang membuat Pak Jokowi terlibat langsung sementara ketua-ketua partai pengusung aja belum gitu Pak. Belum berkampanye secara langsung untuk mempromosikan paslonnya. Di Jakarta ya, mana Jakarta, kita ya. lihat mereka ketua umum langsung kan. Di Jawa Tengah juga begitu. Padahal di Jawa Tengah itu udah kampanye ini loh, kampanye terbuka. Terbuka. Iya kan, kampanye akbar gitu. Kemarin itulah sebabnya kenapa Pak Jokowi terlibat kan. Kalau bukan kampanye akbar kan bisa disemprit oleh Bawaslu gitu. Nah di Jakarta belum, tetapi kita nggak tahu gitu. Nah cuma kan di Jakarta ketua umum aja belum terlibat, Pak Jokowi udah terlibat, maksud saya gitu. Itu pertanyaannya gitu. Nah apakah ini mengindikasikan bahwa apa yang kita duga sebelumnya ya, bahwa memang kehadiran nama-nama orang di dalam pilkada Jakarta, ya, terus kemudian Jawa Tengah, ya, Sumatera Utara itu ya memang merupakan bagian dari dialog yang diungkapkan oleh Pak Jokowi kepada para Kim gitu. Misalnya nama Ridwan itu lebih banyak karena didorong oleh Pak Jokowi gitu ya. Lutfi di Jawa Tengah itu lebih banyak didorong oleh Pak Jokowi gitu loh. Sehingga kemudian kelihatan nggak ada perasaan yang tanggung jawab yang sangat begitu besar di kalangan partai politik ini untuk betul-betul all out mendukung kader mereka gitu. Bukan kader mereka ya, orang yang mereka calonkan sebagai apa namanya itu kandidat di daerah-daerah itu gitu. Itu yang saya sebut tadi. Kenapa ketua umum nggak turun? Kenapa figur-figur menteri yang ada di partai-partai ini juga nggak turun? Ya kan kenapa petinggi-petinggi besar partai politik nggak turun? Katakanlah misalnya bukan ketua umum, ya sekjen kek apa kek gitu. Itu juga belum turun gitu. Tapi apa yang Anda baca dari fenomena ini? Itu yang saya sebut tadi, asumsi pertama itu karena memang nama-nama ini mungkin bukan pure datang dari partai politik, tapi lebih karena ada apa namanya itu dialog yang dibangun oleh Pak Jokowi dengan ketua-ketua umum untuk mengatakan setuju ini figur ini, sehingga ketua umum ini sekarang atau partai politik ini umumnya merasa itu bukan kader kita, kira-kira gitu lah nih, sehingga tidak ada keinginan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang all out gitu ya. Nah yang kedua mungkin juga mereka membacanya realistis saja. Misalnya kalau di Jakarta itu kan mungkin udah agak sulit kalaupun kita terlibat langsung akan ini. Sehingga ada mungkin skenario lepas Jakarta tapi kuasai Jawa Barat kira-kira gitu loh. Misalnya seperti Gerindra mungkin lebih fokus di Jawa Barat gitu ya. Kuasai Jawa Timur misalnya dan itu lebih realistis gitu. Dan kemungkinan mereka akan kuasai katakanlah misalnya di Jawa Tengah gitu. Sehingga dengan begitu mungkin mereka bisa all out di Jawa Tengah. Tapi bisa saja mereka akan meninggalkan Jakarta gitu. Besar kedugaan saya Jakarta ini akan mereka loloskan dalam hal ini Kim tentu saja Kim Plus, tapi mereka akan all out nanti di Jawa Tengahnya gitu. Kita akan lihat ini di Jawa Tengahnya gitu. Karena pertimbangan rasional aja. Kalau udah angka segitu macam-macam mungkin udah agak sulit lah dikejar gitu. Nah itu mungkin pertimbangan lebih di atas itu semua ada pertimbangan yang saya sebutkan itu tadi. Misalnya itu kan bukan kader kita gitu ya. Ini kan
sebetulnya bukan berasal dari Baik, ya. tidak genuine dari orang yang kita usung dahulu gitu. Lebih karena ada dialog dengan Pak Jokowi gitu. Oleh karena itulah sekarang mengapa Pak Jokowi terlibat langsung gitu loh. Mungkin karena ada semacam rasa tanggung jawab besar di dalam diri Pak Jokowi untuk memastikan orang-orang yang ia idolakan atau orang-orang yang pernah disampaikannya kepada Kim Plus ini ya benar-benar dapat berlaga di dalam pilkada. Sebab kalau enggak, kalau kan kita asumsikan ada 3 nama dari Pak Jokowi kan, 1 RK, 2 Lutfi, ketiga Bobi di Sumatera. Setidaknya yang kelihatan yang agak leading itu cuma Sumatera Utara kan. Kalau di Jawa Tengah ya seperti tadi MC Artu mengatakan udah 50-50 nih gitu ya. Padahal kan teori umumnya kalau orang yang mulai dari 0 naik, dia akan naik terus nih. Ya. Itu teori umumnya gitu. Sementara orang udah di angka 20, lalu stagnan di situ umumnya akan turun gitu. Artinya ada kecenderungan di Jawa Tengah itu Andika akan naik terus. Karena ia mulai dari 0 kan gitu ya. Pun juga di Jakarta kan begitu. Pram sama Rano Karno saat itu masih di bawah 20% loh. Sementara RK itu udah atas 50% saat itu. Dan ternyata menyusul begitu ternyata menyusul dan trennya begitu terus. Ini naik terus, sementara ini susut terus gitu kira-kira tuh. Baik, saya langsung ke Mbak Teti. Mbak Teti, Anda melihat dari persaingan yang ketat, yang semakin panas menjelang seminggu lagi ini menjelang pilkada serentak begitu. Apa yang kemudian menjadi sorotan Perludem dalam proses pilkada serentak 2024 ini? Mbak Teti. Iya, saya kira beberapa hal terkait dengan potensi pelanggaran yang masih terjadi itu masih menjadi sorotan. Di tengah misalnya dinamika membahas soal elektabilitas, kita juga perlu memastikan bahwa distribusi logistik menuju 27 November itu tidak ada kendala. Karena bagaimanapun tidak akan ada pilkada kalau logistiknya tidak tersedia kira-kira ya. Yang kedua soal ini akan memasuki masa tenang nih. Tensi masa tenang itu akan syarat dengan potensi politik uang dan juga hal-hal yang bisa mempengaruhi pemilih sehingga memilih tidak sesuai dengan hati nuraninya. Isu soal politisasi aparatur sipil negara, apalagi ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang baru-baru ini terbit putusan nomor 136 tahun 2024, ketidaknetralan aparatur sipil negara, TNI dan Polri, itu juga merupakan tindak pidana. Jadi menjelang hari pemungutan suara ini saya kira 4 hal tadi ya. Di awal soal logistik, yang kedua potensi menguatnya praktik jual beli suara, yang ketiga politisasi birokrasi dan tidak netralnya aparatur sipil negara dan kepala desa, termasuk juga aparat keamanan, dan yang keempat adalah profesionalitas dan netralitas penyelenggara pemilu. Jadi kalau kemudian 4 hal ini mampu diantisipasi, kita harapkan siapapun yang menang itu memang menjadi betul-betul cerminan suara rakyat. Tercatat di pilkada ini cukup banyak daerah yang calonnya hanya 2 pasangan calon. Di tingkat provinsi itu di Pulau Jawa saja sebut misalnya Banten, Jawa Tengah itu kan saling berhadapan ya 2 pasangan calon dan 2 pasangan calon itu akan meningkatkan eskalasi potensi ketatnya persaingan yang bisa berimbas pada benturan massa. Tentu antisipasi terhadap keamanan itu menjadi penting dilakukan karena kita 545 daerah pilkadanya bersamaan dalam 1 hari yang sama. Jadi pengamanan itu harus betul-betul dipastikan sehingga tidak kedodoran ya. Nah, yang juga menjadi menarik menjelang pilkada serentak 2024 ini ada sejumlah daerah yang Bawaslu-nya merekomendasikan diskualifikasi. Contohnya di Banjarbaru, lalu di Papua Barat Daya, dan yang terakhir ada juga di Fakfak. Tentu saja ini kan juga meningkatkan eskalasi di tingkat lokal ya, walaupun kemudian KPU-nya ada yang menindaklanjuti, ada yang tidak menindaklanjuti. Jadi saya kira hal-hal seperti itu perlu diperhatikan, terutama bagaimana juga potensi gangguan cuaca dan bencana alam, terutama kita pilkada ini di bulan November ya, gelombang laut sedang tinggi, curah hujan juga sedang besar-besarnya,
Dan ini bagaimana kemudian tidak mengganggu distribusi logistik ke seluruh daerah di Indonesia, Mas Ya, Jaya. kita harapkan ya Mbak Tia, apalagi logistik ini menjadi hal yang sangat penting begitu, selain tadi Mbak Titi katakan menguatnya praktek jual beli suara, terkait dengan netralitas ASN dan juga profesionalisme dari penyelenggaraan pemilu. Saya langsung ke Mbak Almas. Mbak Almas, tadi Mbak Titi sempat menyinggung terkait dengan menguatnya praktek jual beli suara, apalagi ini menjelang masa tenang atau hari tenang begitu, hari-hari menjelang 27 November ini. Kemudian bagaimana catatan dari ICW sendiri terkait dengan money politik atau politik uang yang masih terus terjadi di setiap gelaran pilkada serentak, apalagi ini khususnya serentak seluruh Indonesia begitu. Mbak Almas, catatan Anda. Ya, ya, terima kasih Mas Jaya. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Titi ya, bahwa dalam Pilkada 2024, baik itu pada masa kampanye dan nanti memuncak pada hari tenang sampai di hari pemungutan suara, ini potensi terjadinya politik uang atau jual beli suara kepada pemilih ini juga masih sangat tinggi. Terlebih kita melihat ini memang di sejumlah daerah itu persaingannya sangat ketat, khususnya kalau catatan ICW itu akan sangat potensial terjadi di level kabupaten kota begitu ya, sehingga seharusnya pengawas pemilu kita itu serius untuk melakukan kampanye atau sosialisasi mengenai larangan politik uang, dan juga yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan begitu ya. Dan yang tadi tidak kalah penting juga disampaikan oleh Mbak Titi adalah terkait dengan netralitas penyelenggara, yang memang ini salah satu penyakit yang ancamannya itu ya tidak hanya soal nanti ya, khususnya ketika pemungutan suara, rekapitulasi dan sebagainya, tetapi akan sangat berdampak pada hasil itu sendiri. Nah, catatan ICW yang lain ini adalah terkait dengan politisasi sumber daya dan sumber dana negara. Sebetulnya tidak hanya terkait dengan birokrasi ya Mas Yaya, tapi juga program dari pemerintah dan sebagainya, sehingga memang ini adalah titik rawan yang sayangnya saat ini kita terjadi kemunduran pada aspek pengawasan dan lembaga yang bisa melakukan penindakan. Kenapa? Karena hari ini di pilkada kali ini sudah tidak ada lagi kita KASN begitu ya, yang seharusnya mempunyai peranan penting. Kalau kita berkaca pada bagaimana Pilpres 2024 dan pilkada-pilkada yang sebelumnya, KASN ini memainkan peranan penting untuk ikut melakukan pengawasan dan penindakan terkait dengan netralitas aparatur sipil negara. Padahal posisi aparatur sipil negara ini kan sangat krusial ya. Seorang pejabat negara, katakanlah misalnya bupati atau level menteri, itu sangat sulit atau bahkan bisa dibilang ya kecil kemungkinan bisa mempolitisasi dana negara begitu ya, program-program pengadaan barang dan jasa dan sebagainya, tanpa ada keterlibatan dari aparatur sipil negara yang mempunyai kewenangan langsung dalam pengelolaan anggaran di level teknis begitu ya, di birokrasi kita. Dan sayangnya dari aspek pengawasan itu terjadi kemunduran. Nah, hal kedua Mas Jaya yang menurut saya juga penting untuk dilihat begitu ya, ini terkait dengan gagasan dari calon-calon kepala daerah yang sudah kita lihat ya dari serangkaian panjang proses kampanye maupun debat pilkada yang sudah digelar KPU atau KPUD. Dan satu sisi ya kalau rekam jejak ini memang masih banyak yang diragukan rekam jejaknya, dan yang kedua ini terkait dengan minimnya gagasan. Sebagai contoh misalnya tadi banyak disebut soal Pilkada Jakarta begitu ya, masih banyak calon-calon ini melontarkan jargon-jargon atau ide yang sebetulnya tidak baru. Sebagai contoh misalnya sekolah gratis. Sekolah gratis itu kan bukan hal baru ya, itu adalah mandat konstitusi kita, ada di Undang-Undang Dasar, ada di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tetapi yang absen di situ adalah penjelasan atau penjelasan kepada pemilih bagaimana calon kepala daerah ini akan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mereka janjikan. Karena kalau dalam tataran ide ini bukan hal yang baru lagi begitu ya. Itu sudah ada bahkan di Perda nomor 8 tahun 2006 DKI Jakarta itu juga ada terkait dengan pendidikan dasar bebas biaya dan alokasi anggaran prioritas untuk pendidikan menengah. Sehingga saya berharap masyarakat juga tidak hanya termakan terhadap janji-janji manis yang terlihat
apa ya, jargonnya itu luar biasa, tetapi masih minim dalam tataran apa strategi yang akan diimplementasikan. Karena selama ini tantangan yang dihadapi pemerintah daerah yang sudah menjabat begitu ya, bukan pada level komitmen atau regulasi, tetapi bagaimana mau mengimplementasikan itu begitu. Jadi semoga masyarakat kita tidak hanya melihat siapa pejabat atau mantan pejabat yang mengendorse gitu ya. Kalau tadi disebut ada Pak Jokowi dan sebagainya yang setelah menjabat sepertinya sedang menikmati masa-masa menjadi influencer begitu ya, karena masih mempunyai pengaruh begitu. Jadi tidak hanya melihat siapa yang mengendorse atau mendukung, tetapi jangan lupa bahwa rekam jejak dan gagasan itu sangat penting untuk dijadikan sebagai pijakan bagi warga untuk menentukan pilihan pada pilkada nanti. Supaya tidak salah pilih sesuai dengan judul kita, jangan salah pilih pemimpin. Tadi Mbak Almas katakan jangan termakan janji-janji manis, tapi ternyata strateginya nggak ada, implementasinya nggak ada nanti begitu ya. Usai jeda nanti akan kembali, kita akan bahas, ini menarik adalah Jawa Tengah begitu, nanti saya akan bahas juga dengan Mas Diman seperti apa terkait dengan Jawa Tengah ini di Pilkada Jawa Tengah. Usai jeda kami akan kembali, masih bersama kami di Fokus Terkini terkait dengan Pilkada 2024, jangan salah pilih. Usai jeda kami kembali.